من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita di halaman 38 dari buku panduan. Dan ini adalah bab yang kedua. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Baik, ini bab jenis dari bab sebelumnya terkait dengan fadli tauhid, keutamaan tauhid. Tapi dikhususkan dengan sebuah pembahasan karena keagungan keutamaan di sini dan pentingnya memahami mana dari tahqiq tauhid. Juga untuk mengetahui bahwa tingkatan orang yang bertauhid itu bukan satu tingkatan, tapi mereka berjenjang-jenjang. Semakin sempurna di dalam mentahqiq tauhid, maka akan semakin tinggi derajat dan jenjangnya. Itu tiga hal dari maksud bab ini yang diterangkan dari keutamaan tauhid, di mana yang lebih mendalam lagi. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid itu apa? Kemudian yang ketiga, penjelasan bahwa orang-orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat dan berjenjang. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, beliau bawakan di sini dua ayat dan satu hadits panjang. Ayat yang pertama, qaulillahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Firman Allah Ta'ala, sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepadanya, serta sama sekali ia tidak termasuk sebagai orang-orang musyrik. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Rabb-nya. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dua ayat dan mana dari bab, hubungan antara bab dan kitab. Beliau munasabatul babi li kitabit tauhid. Innal musannifa rahimahullah lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu nasaba ayat qura bayana tahqiqihi li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi.
Sungguhnya tatkala penulis telah menyebutkan makna dan keutamaan tauhid, sudah sepantasnya menyebutkan penjelasan tentang tahqiq tauhid. Tentang tahqiq dari tauhid. Pelaksanaan tauhid itu dan realisasinya. Kenapa? Sebab keutamannya yang sempurna tidak akan tercapai kecuali dengan kesempurnaan dalam tahqiqnya, kesempurnaan dalam realisasinya dan pelaksanaannya. Baik, di sini sudah kita pahami makna dari bab, hubungannya dengan kitab tauhid. Kalau kita sudah tahu keutamaan tauhid itu, tauhid banyak keutamaannya. Sebagiannya telah kita bahas dari bab sebelumnya. Nah, keutamaan itu bisa diraih dengan sempurna apabila kita memahami bab yang kedua ini. Bagaimana mentahqiq tauhid dengan benar. Apa makna tahqiq tauhid? Ya, kalau diartikan tahqiq tadi saya artikan seorang melaksanakannya, merealisasikannya dengan tepat dan benar, itu tahqiq namanya secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan tahqiq tauhid di sini diterangkan oleh Syekh. Kata beliau, haqqaqat tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Mentahqiq tauhid yaitu dengan memurnikan dan membersihkan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan, bidah-bidah dan kemaksiatan-kemaksiatan. Iya. Jadi ada 3 hal pokok dalam tahqiq tauhid. Tidak boleh ada kesyirikan dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada bidah-bidah. Dan tidak boleh ada maksiat. Semakin dia sempurna dalam hal ini, maka semakin tinggi derajatnya di dalam tauhid. Itu tahqiq tauhid namanya. Atau bisa saya bahasakan dengan bahasa lain. Tahqiq tauhid itu adalah mendatangkan tauhid itu dari segala sudutnya. Dari asli tauhid, pokok dan dasar tauhid, atau dari kamalihil wajib, atau dari kesempurnaannya, atau dari kesempurnaannya, kamalihi. Dan kamalnya itu ada 2 macam. Ada kamal al-wajib dan ada kamal al-mustahab. Syekh di sini hanya menyebut kamal yang wajib saja. Sempurnanya wajib. Jadi asli tauhid itu tidak boleh ada syirik akbar. So, kalau ada syirik akbar, batal tauhidnya. Itu dasar tauhid pokoknya, yang merupakan keabsahannya. Nah, kemudian ada namanya kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Kesempurnaannya itu 2 macam. Ada kesempurnaan yang wajib
ada kesempurnaan yang mustahab, yang disunnahkan, sangat dianjurkan. Nah, kesempurnaan yang wajib itu dengan menghindari syirik kecil, satu. Yang kedua menghindari bidah-bidah. Dan yang ketiga meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ini kesempurnaan yang wajib namanya. Kesempurnaan yang mustahab itu di dalam bentuk-bentuk yang merupakan pelengkap, seperti seorang itu merasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu rindu kepadanya, lebih banyak taqarrub untuknya. Itu derajat-derajat kesempurnaan mustahab. Tapi kalau dia sudah memiliki tingkat dia hadirkan dasar tauhid yang merupakan keabsahannya dan dia datangkan kesempurnaan yang wajib, itu dia sudah mentahqiq tauhid. Sudah mentahqiq tauhid. Tapi kalau dia ingin derajat lebih tinggi lagi, dia datangkan juga kesempurnaannya yang apa? Kesempurnaannya yang mustahab. Nah, di atas kesempurnaan yang mustahab inilah ahli tauhid itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Mereka berjenjang dan apa? Bertingkat-tingkat. Semakin bagus dia di dalam mendatangkan kesempurnaannya dalam segala bentuknya, maka akan semakin tinggi derajatnya di dalam tauhid. Baik, itu kaidahnya. Dan ini dasar pembahasan yang ada di buku ini. Makanya buku ini seluruh babnya adalah untuk mentahqiq tauhid sebenarnya. Tapi dengan derajat-derajat dan jenjang yang saya sebutkan tadi. Ada pembahasan tentang bagaimana syarat keabsahan tauhid. Ada pembahasan terkait dengan kewajiban tauhid. Dan ada pembahasan tentang kesempurnaan tauhid. Dan ada pembahasan kebalikannya. Hal yang bisa membatalkan tauhid atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang wajib, atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang mustahab. Ini tiga hal ini semuanya ada di pembahasan kitab tauhid. Ada di 66 bab yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi kalau seorang paham buku ini dengan baik dan benar, maka insyaallah taala dia akan bisa memahami tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dia akan mengerti agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada para sahabat. Kenapa banyak orang yang tersesat dari kalangan orang-orang sufi, ahli tarekat, dari kalangan firqah-firqah? Karena mereka tidak memahami tauhid dengan baik dan benar. Itu akar penyimpangannya dari situ. Iya. Padahal pembahasan tauhid itu dia lebih jelas dari matahari di siang bolong. Pendalilan-pendalilannya suatu hal yang meyakinkan. Lebih terang dari pembahasan sholat, ibadah, muamalah. Dengan itu bisa dipahami agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pula agama para nabi dan para rasul.
Agama para nabi dan para rasul itu sama dalam hal tauhid. Yang berbeda itu hanya di dalam syariatnya saja. Perbedaannya. Tapi kalau dalam dasar tauhid, pada perkara tauhid, agama para nabi dan para rasul sama. Tidak ada bedanya. Baik. Dikatakan di sini oleh Syekh bighairi hisab. Tanpa ada hisab, ay la muhasabata alaihi. Tiada perhitungan atasnya. Jadi akan masuk surga. Kalau dia tahqiq tauhid, maka dia masuk surga tanpa ada perhitungan. Langsung dimasukkan ke surga. Iya. Kemudian 2 ayat. Inna Ibrahim kana ummatan. Apa artinya ummah? Kata beliau, ummatan ay qudwatan wa imaman mualliman lil khairi. Teladan dan imam, pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Itu ummah namanya. Dikatakan dia satu umat padahal satu orang ya. Dikatakan umat padahal apa? Satu orang. Karena pada Nabi Ibrahim itu berkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang diperlukan untuk satu umat. Iya. Dan beliau adalah panutan untuk umat. Nah, itu makanya disebut sebagai umat beliau. Qanitan lillahi, apa artinya qanitan? Kata beliau al-qunut, halaman 39 ya. Qanitan al-qunut berarti terus menerus dalam ketaatan. Al-qunutu dawamu at-ta'ah. Itu salah satu makna al-qunut, salah satu maknanya. Dan di ayat ini maknanya adalah dawamu ta'ah. Terus di atas ketaatan. Iya. Walaupun bisa makna yang lain ya. Qanitan lillahi hanifan. Apa artinya hanifan? Kata beliau al-hanif al-muqbilu ala Allahi al-mu'ridu an kulli ma siwa. Al-hanif itu adalah menghadap dirinya kepada Allah dan berpaling dari segala yang selain Allah. Itu al-hanif. Jadi kalau mau ingin menjadi seorang yang hanif itu 2. Dia selalu menghadap kepada Allah, mengarah kepadanya, menuju kepadanya. Dan yang kedua, dia berpaling dari segala yang selain daripada Allah. Itu al-hanif. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Kata Syekh walam yaku, dia termasuk. Asluha yakun, hudifatin nun takhfifan. Asalnya itu yakun, walam yakun pakai nun asalnya. Tapi nunnya dihapus agar bacaannya ringan. Nah, itu ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran. Dihapus nunnya untuk meringankan. Walam yaku minal musyrikin. Kata Syekh, ay qad faraqal musyrikin bil qalbi wal lisani wal badani wa ankara ma kanu alaihi. Tidak termasuk di antara orang musyrik. Artinya beliau berpisah dengan kaum musyrikin. Berpisah dengan kaum musyrikin dengan segala hal. Berpisah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan badannya. Serta beliau mengingkari segala sesuatu yang ada pada mereka, pada kaum musyrikin. Jadi tidak terhitung dari kaum musyrikin. Apa artinya? Bukan di lisan saya.
Tapi di badannya kalau akhir tahun bersama kaum musyrikin, orang-orang kafir. Atau di hatinya ada loyalitas kepada orang-orang kufar. Tapi tidak termasuk dari kaum musyrikin, tidak dengan lisannya, tidak dengan hatinya, tidak pula dengan badannya. Nah, itu kedetailan sifat Nabi Ibrahim di sini. Kemudian yang ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kata Syekh, la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka, yaitu mereka tidak menyembah sembahan lain bersama Allah. Ya, kaum musyrikin itu di masa Nabi tidak ada di antara mereka itu yang mengingkari adanya Allah. Tidak ada di antara mereka yang kafir kepada Allah semata. Tapi letak kesyirikan mereka beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada selain Allah. Itulah mempersekutukan Allah namanya. Iya. Jelas ya? Ini satu poin sebenarnya dari agama kaum musyrikin, kalau dipahami itu bisa meneguhkan orang di atas tauhid. Orang yang berdoa ke penghuni kubur, selalu dia bilang, jangan kami disalahkan berdoa ke penghuni kubur. Iya. Kami ini bukan kaum musyrikin yang bersujud ke berhala, kata mereka. Orang yang dikubur ini seorang wali yang salih, dia dekat kepada Allah. Saya ini banyak dosa, maka saya minta kepada wali yang salih ini supaya minta kepada Allah mengampuni saya. Jawabannya itulah agama kaum musyrikin. Alasan itu pula yang mereka katakan. Ketika ditanya, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu kaum musyrikin. Tapi banyak orang yang nggak paham itu, karena dia tidak mengerti apa agama kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dimengerti ya. Tapi paham hal sederhana seperti itu, Masya Allah, itu sudah memberi banyak keteguhan untuk ahli tauhid. Padahal itu perkara sederhana, gampang dilihat gitu. Tapi bersamaan dengan itu, ini adalah hal yang paling tidak jelas di kalangan orang-orang sufi, orang-orang tarekat, dan orang-orang yang menyimpang di dalam pengagungan mereka terhadap kuburan-kuburan dan wali-wali. Iya. Itu keliru di dalam hal tersebut. Baik. Jadi orang yang beriman ini sifat mereka tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Artinya tidak pernah beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatil ula. Karena ini ada dua ayat, boleh terangkan makna global pada ayat yang pertama. Kata beliau, anna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salamu bi arba'i sifatin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyifati Ibrahim, khalilnya alaihi salam, dengan 4 sifat. Jadi ayat ini ada 4 sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Sifat yang pertama, kata beliau, as-sifatul ula annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqam as-sabri wal yakin alladaini bihima tunalul imamatu fid din. Bahwa Nabi Ibrahim itu teladan dalam kebaikan. Itu kata umat, itu sifat yang pertama. Inna Ibrahim kana ummatan.
Ummatan itu sifat yang pertama. Beliau teladan dalam kebaikan. Untuk menyempurnakan derajat kesabaran dan keyakinan. Yang dengan dua derajat ini, sabar dan yakin, akan diraih kepemimpinan dalam agama. Baik, ini sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua, kata beliau, innahu kana khasyian muti'an mudawiman ala ibadatillah. Ini makna qanitan. Sungguhnya Ibrahim seorang yang khusyuk, taat dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Ini tiga hal ini semuanya masuk dalam makna qanitan. Punya kunut. Iya. Perhatikan ya. Pada qanitan, pada ummatan dan qanitan itu berkumpul seluruh jenjang tahqiq tauhid yang saya sebutkan tadi. Orang yang mentahqiq dasar pokok tauhid, orang yang mentahqiq kesempurnaan yang wajib, orang yang mentahqiq kesempurnaannya yang disunnahkan, semuanya masuk. Ada di dalamnya. Hanifan, seorang yang hanif. Dikatakan innahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah taala. Sifat yang ketiga bahwa Nabi Ibrahim berpaling dari kesyirikan dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah taala. Ini sifatnya hanif. Sifat yang ketiga, seorang yang hanif. As-sifatur rabi'ah bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya Nabi Ibrahim dari kesyirikan dan berlepas dirinya ia dari orang-orang musyrikin. Iya. Itu tiga sifat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini panutan di dalam tauhid. Orang yang paling lengkap di dalam mentahqiq tauhid. Maka diterangkan oleh penulis ayat tentang Nabi Ibrahim supaya kita tahu orang yang mentahqiq tauhid itu memiliki sifat-sifat ini. 4 sifat tadi ya. Pertama, ummatan, seorang teladan. Yang kedua, qanitan, seorang yang taat, selalu beribadah kepada Allah khusyuk. Sifat yang ketiga, hanifan. Dia hanif, selalu condong kepada Allah, mengarah kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Dan sifat yang keempat, tidak pernah tergolong dari kaum musyrikin. Lam yakum minal musyrikin. Tidak pernah ada kesyirikan dan beliau sendiri meninggalkan kaum musyrikin. Hanya 4 sifat ya. Selalu diingat. Ayat ini dari ayat-ayat penting untuk selalu kita ulangi supaya kita mengenal orang-orang yang mentahqiq tauhid. Karena itu datang pada ayat setelahnya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah tergolong kepada kaum musyrikin. Diulangi lagi. Setelah perintah bahwa Nabi Muhammad wajib mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal itu. Dan kita umat Islam wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim itu perintah kepada kita juga. Umat Islam. Iya. Jadi 4 sifat penting ya bagi orang yang mentahqiq tauhid. Kalau pada ayat yang kedua, itu sifat yang ada di dalamnya, walam la yusyrikun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Tidak pernah berbuat kesyirikan apapun. Nah, ini batasan paling pokoknya, dasarnya. Iya. Karena itu tadi saya sudah simpulkan ya bahwa tahqiq tauhid itu ada 2 macam. Ada tahqiq terkait dengan keabsahannya
dan ada tahqiq terkait dengan kesempurnaannya. Iya. Pada kesempurnaan itulah berjenjang derajat-derajat manusia. Berjenjang derajat manusia. Maka seorang yang sudah mengenal tauhid itu apa, syirik itu apa, dia hindari. Terus dia kenal apa yang menyempurnakan tauhidnya. Nah, di dalam jenjang kelengkapan dan kesempurnaannya, disitulah orang berbeda-beda. Tergantung dia belajar atau tidak. Semakin dia menuntut ilmu dan semakin dia bagus mengamalkan ilmu, pasti akan semakin tinggi derajatnya. Iya. Semakin tinggi derajatnya. Nah, ini pokoknya ya. Jadi seorang kalau tidak bisa masuk ke dalam hal yang paling sempurna, maka dia pegang pokoknya, jangan dia lepas. Iya, karena itu keliru besar ya kalau seorang ahli tauhid, dia ingin selalu bertauhid, tapi dia jarang mengulangi pembahasan-pembahasan tauhid. Ini buku saya sudah bilang selalu diulangi, selalu dibaca. Iya, mau rekaman pelajaran ada. Sisa harus selalu diambil, satu hari satu halaman, satu hari satu halaman. Begitu tiap hari dalam kehidupan. Supaya membekas tauhid itu di dalam diri. Kita keluar dari dunia saja dalam keadaan selalu mengulangi tauhid, itu sudah modal paling besar sudah. Lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Iya. Dan selalu mikir untung saja tiap hari 1 miliar. Ya, dalam kehidupan dunia itu nggak ada habisnya ketamakan manusia itu. Satu ayat kita pelajari itu lebih baik daripada satu dunia dan segala isinya. Maka itu perlu diatur waktu. Harus ada keseriusan seorang itu di dalam belajar dan mengulangi. Jangan cita-citanya saja yang besar. Iya. Tapi tidak ada realisasi ke sana. Tidak ada prakteknya. Harus diatur waktunya. Diatur kehidupannya, dibuat jadwalnya. Dan jadwal pokok dalam hidup itu ini pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid mudah, ringan. Tidak ada yang sulit. Iya. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin, banyak guru yang mengajari kita. Yang malas-malasan dia bisa download rekaman dari internet sana. Dia malas-malasan ya, dia bisa download dari internet. Yang rajin dia bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Ini makna selalu diulangi supaya kita selalu mengingat dari kandungan-kandungan tauhid. Ya, sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah celupan, polesan dari Allah. Itu pembahasan tauhid ya di situ. Tidak ada yang lebih indah sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ihdikum nashrih balikum. Baik, kemudian kata beliau munasabatul ayatil ula lil bab. Annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat allati hiya al-ghayatu fi tahqiq at-tauhid. Wa qad umirna bil iktida'i bihi fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Hubungan antara ayat pertama dan bab, Allah menyifati khalilnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sifat-sifat tersebut. Dengan 4 sifat yang telah kita sebutkan. Yang merupakan puncak dari realisasian tauhid, puncak dari tahqiq tauhid. Dan kita diperintah untuk meneladani Ibrahim dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau munasabatul ayat tsaniyah lil bab. Hubungan antara ayat kedua dan bab.
anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ila al-jannati bisifatin a'zamuha as-sana'u alaihim biannahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Wa man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqit tauhidin nihayata wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adab. Hubungan antara ayat kedua dan bab, sungguhnya Allah telah menyifati orang-orang yang beriman yang lebih dahulu masuk ke surga dengan beberapa sifat. Ini di surah Al-Mu'minin ya. Surah Al-Mu'minin. Ya. Penduduk surga mensifati kaum mukminin as-sabiqin ilal jannat. Mungkin penerjemahannya bukan yang lebih dahulu ya. Tapi katakan orang yang berlomba-lomba ke surga. Kaum mukminin orang yang berlomba-lomba ke surga itu disifatkan dengan beberapa sifat. Yang paling besarnya, yang paling agungnya adalah pujian kepada mereka kaum mukminin ini bahwa mereka ini orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Itu sifat yang paling dipuji pada kaum mukminin yang bersegera ke surga. Paling besarnya mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Sama sekali. Tidak syirik yang tersembunyi, samar. Tidak pula syirik yang jeli, yang jelas. Kemudian kata beliau, siapa saja yang keadaannya seperti itu, sungguhnya dia telah mencapai puncak dari tahqiq tauhid. Dan dia akan masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, luar biasa ya, sudah terpenuhi dari dua ayat ini penjelasan sifat orang yang mentahqiq tauhid. Pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal ayataini, faedah kedua ayat. Al-ula, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iya, ini jelas ya. Yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah, meneladani Nabi Ibrahim pada sifat-sifat yang agung ini. Ada berapa sifat tadi? 4. Apa itu? Pertama, ummatan. Apa artinya ummatan? Teladan dalam kebaikan. Yang kedua, qanitan. Apa artinya qanitan? Orang yang sangat taat terus menerus dalam ibadah dan khusyuk. Yang ketiga, hanifan. Apa artinya hanifan? Selalu menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah, berpaling dari segala yang selain Allah. Kemudian yang keempat, apa? Walam yaku minal musyrikin. Apa artinya lam yaku minal musyrikin? Dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan dan dia tinggalkan kaum musyrikin. 2. Dia tinggalkan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan badannya. Nah, itu sifat-sifat yang mesti kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, bayanus sifatil lati yatimu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan sifat-sifat yang dengannya realisasi tauhid dapat terpenuhi. Kita sudah terangkan itu 4 sifat Nabi Ibrahim. Dan untuk kaum mukminin sifatnya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan ini sama ya dengan sifat yang keempat. Tapi dibawakan ayat ini penegasan bahwa dengan dia tidak berbuat kesyirikan yang besar maupun yang kecil, maka itu terpenuhi dari dasar tauhidnya. Dari pokok tauhidnya terpenuhi. Baik, yang keempat, wujubul ibtiadi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Kewajiban menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrikin serta berlepas diri dari orang-orang musyrikin tersebut. Kemudian yang kelima, wasful mu'minin bi tahqiqit tauhid. Seorang disifati sebagai seorang yang beriman karena dia mentahqiq tauhid. Dia mentahqiq dari tauhidnya. Ya, karena di ayat memang dikatakan itu kan disifat kaum mukminin walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya.
Kalau seorang mau dikatakan beriman, maka dia datangkan sifat itu. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Baik, ilahuna.